Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusinda Permatasari dengan NIM 102052400004 dari kelas TI 0701. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana stagecoach problem dalam penelitian operasional 2. Pada slide ini dijelaskan mengenai stagecoach problem, yaitu contoh kasus yang digunakan dalam memperkenalkan konsep dynamic programming dalam penelitian operasional. Permasalahan ini menceritakan seseorang pencari keberuntungan berasal dari Missouri, California, yang ingin melakukan perjalanan ke California pada masa Gold Rush di abad ke-19 untuk mencapai tujuannya. Ia harus melakukan perjalanan yang menggunakan kereta kuda atau stagecoach melewati beberapa wilayah yang cukup berbahaya karena adanya kemungkinan serangan perampok. Oke, walaupun titik awal dan tujuan akhirnya sudah tetap, yaitu dari wilayah A menuju wilayah C, ia memiliki beberapa pilihan jalur yang dapat dilalui selama perjalanan. Perjalanan tersebut terdiri dari 4 tahap sebelum mencapai tujuan akhir. Nah, ini untuk penentuan jalur. Pada slide ini dijelaskan bagaimana cara menentukan jalur yang paling aman. Pada saat ini tersedia polis asuransi bagi penumpang stagecoach, dan biaya asuransi tersebut ditentukan berdasarkan tingkat resiko dari jalur perjalanannya. Artinya, semakin berbahaya suatu jalur, maka bayaran asuransinya itu semakin tinggi atau semakin mahal. Oleh karena itu, jalur yang paling aman dapat diasumsikan sebagai jalur yang memiliki total biaya asuransi yang paling kecil atau paling rendah atau paling murah. Biaya perjalanannya yaitu suatu wilayah ke wilayah lain dilambangkan dengan CIC. Dengan demikian, tujuan dari permasalahan ini adalah mencari rute dari titik awal hingga titik akhir yang memiliki total biaya yang paling rendah atau paling murah. Nah, ini untuk road systemnya. Jika dilihat dari sudut pandang kita atau secara sederhana dari perjalanan ini, mungkin kita akan berpikir bahwa solusi terbaik adalah dengan memilih jalur yang paling murah dalam setiap tahap perjalanan. Namun, strategi tersebut belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Sebagai contoh, jika selalu memilih jalur termurah pada setiap tahap, maka rute yang diperoleh adalah A menuju B, kemudian ke F, lalu ke I. Di sini. Nah, lalu ke C dengan total biaya besar sebesar 13 ini. Padahal sebenarnya masih ada rute lain yang menghasilkan biaya total yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pada saat satu tahap dapat memengaruhi biaya pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah ini digunakan mode dynamic programming. Metode ini bekerja dengan cara memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian menyelesaikannya secara bertahap. Proses penyelesaian ini dimulai dari tahap akhir, jadi mundur. Jadi misal ada 4 tahap. Nah, itu kita hitungnya itu dari tahap keempat, tahap ketiga, tahap kedua, lalu tahap ke-1, tahap pertama. Dengan cara ini, kita dapat menentukan keputusan terbaik pada setiap tahap berdasarkan hasil optimal dari tahap berikutnya. Nah, ini untuk formulasi modelnya. Dalam model dynamic programming, setiap tahap perjalanan dinyatakan sebagai variabel keputusan atau disebut dengan XN yang menunjukkan tujuan berikutnya adalah pilihan tahap tersebut. Secara umum, rute perjalanan dapat digambarkan melalui A menuju X1, X2, kemudian X3, dan ke X4.
hingga akhirnya menuju tujuan akhir atau ke C. Fungsi Fn, Fnsxx ini digunakan untuk menentukan total biaya minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa perjalanan ketika seseorang berada pada suatu wilayah tertentu dan memilih tujuan berikutnya pada tahap tersebut. Selanjutnya, nah ini. Nah, proses perhitungan. Di bagian ini dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan stagecoach problem menggunakan metode dynamic programming. Cara kerjanya itu yang tadi sudah saya sebutkan dari yang paling akhir atau dihitung mundur dari belakang. Misalnya ada stage 4, ini dari stage 4, stage 3, stage 2, stage 1. Nah, ini kita akan membahas, kita lihat membahas untuk di stage 4, yaitu tahap terakhir sebelum mencapai tujuan. Pada tahap ini, si traveler itu hanya bisa berada di stage H atau I, dan dari kedua stage tersebut langsung menuju stage J sebagai tujuan akhir karena hanya ada satu pilihan tujuan. Maka biaya minimum pada tahap ini sama dengan biaya perjalanan dari H ke J dan dari I ke J. Selanjutnya untuk stage ketiga, yaitu ketika masih ada dua tahap perjalanan. Pada tahap ini, traveler tersebut bisa berada di stage EF, EF atau G. Nah, ini EF atau G. Dari setiap stage tersebut, ada beberapa pilihan tujuan berikutnya. Cara menentukannya gimana? Dengan menjumlahkan biaya perjalanan saat ini dengan biaya minimum dari tahap berikutnya yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah itu, dibandingkan semua kemungkinan jalurnya dengan biaya yang paling kecil. Nah, untuk stage 2, traveler itu bisa berada di stage B, C, atau D. Proses perhitungannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan melihat semua kemungkinan jalur dari state tersebut, lalu menjumlahkan biaya perjalanan dengan hasil biaya minimum dari state 3. Dari beberapa alternatif itu, kemudian dipilih jalur yang memberikan total biaya yang paling kecil. Terakhir, ini untuk yang stage 1, yaitu tahap awal perjalanan dari state A. Dari state A ini, ada beberapa pilihan jalur awal yang bisa dipilih. Ini. Dengan menggunakan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya. Kemudian, dihitung total biaya untuk masing-masing pilihan. Dari perhitungan tersebut, diperoleh biaya minimum sebesar 11 sehingga dapat menentukan rute perjalanan yang paling optimal. Nah, jadi, hasil perhitungan menggunakan metode dynamic programming ini, kita bisa menemukan beberapa rute yang memberikan solusi paling optimal, yaitu rute tersebut A ke C ke E ke H ke C. Kemudian A ke D ke E ke H ke C, dan A ke D ke F ke I ke C. Ketika rute ini menghasilkan total biaya minimum yang sama, yaitu 11, hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu permasalahan jaringan, terkadang tidak hanya ada satu solusi terbaik, tetapi bisa ada beberapa jalur yang sama-sama optimal. Nah, dari contoh stagecoach problem ini, kita juga bisa melihat bahwa metode dynamic programming sangat membantu dalam menentukan keputusan terbaik secara bertahap, terutama ketika ada banyak kemungkinan jalur yang bisa dipilih.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Stagecoach Problem dan penerapan Dynamic Programming. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini membantu untuk lebih memahami konsep Stagecoach pada penelitian operasional ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.